Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala a'limu wabasiru wa la tu'asiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah perkara agama kepada manusia, berilah kabar gembira dan janganlah mempersulit. Dan apabila seseorang dari kalian marah, maka hendaklah ia diam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah perkara agama kepada manusia, berilah kabar gembira dan janganlah mempersulit. Dan apabila seseorang dari kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. An Atiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minas syaiton wa inas syaiton khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza qadiba ahadukum falyatawaddo. Diriwayatkan dari Atiyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api, sedangkan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, apabila seseorang dari kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Bab apa yang diucapkan ketika marah. Diucapkan ketika marah. Hadis nomor 4784. Diriwayatkan dari Atiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api, sedangkan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, apabila seseorang dari kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Bab apa yang diucapkan ketika marah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata jara'a abdun jur'atan afdala indallahi azza wa jalla min jur'ati gaidhi yakdhimuha muhabbatigo aw wajhillahi ta'ala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang hamba
menelan satu tegukan yang lebih utama lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada satu tegukan kemarahan yang ia tahan semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 128. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seseorang hamba menelan satu tegukan yang lebih utama, lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada satu tegukan kemarahan yang ia telan atau tahan semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. An Muadz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qadama ghaidan wa huwa qairun ala ayyun nafiqda ala nafidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaikil hatta yuhayyiruhu min ayyil huril ina say'a. Dari Muadz radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memahami, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkan marahnya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya ke hadapan seluruh makhluk, lalu dia mempersilahkan padanya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Hadis riwayat Abu Dawud. Bab barang siapa menahan marah. Hadis nomor 4777. Diriwayatkan dari Muadz radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkan marahnya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya ke hadapan seluruh makhluk, lalu dia mempersilahkan padanya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa menahan marah. Hadis nomor 47777. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hojana lisanahu satarahu Allahu auratahu wa man kapa ghadabahu khaffallahu anhu adabahu yaumal qiyamah. Wa man i'tadara ilallahi azza wa jalla qabila udrah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga lidahnya dari membicarakan aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya, maka Allah akan menutupi aibnya, kesalahannya. Barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan azabnya terhadap dirinya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala
maka Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan maafnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 315. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga lidahnya dari membicarakan aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya, kesalahannya. Barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan azabnya terhadap dirinya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan maafnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman 315. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil asaj li asajji abdil qais inna fika ahos lata ini yuhibbuhum Allah hilmu wal anah. Diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asaji Abdil Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Satu, hilm, bijak dan penuh kesabaran. Dua, annah, tekun dan tidak tergesa-gesa. Allahu Akbar. Bagian dari hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim bab perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 117. Diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asaji Abdil Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Satu, hilm, bijak dan penuh kesabaran. Dua, anah, tekun dan tidak tergesa-gesa. Bagian dari hadis yang panjang. Hadis riwayat Muslim bab perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekian. An Aisyah radhiyallahu anha Zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alar rifqi ma la yu'ti 'alal afi wa ma la yu'ti ala masiwahu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan, dan Dia memberikan anugerah pahala yang khusus atas kelembutan yang Dia tidak berikan atas kekasaran. Dia berikan atas kekasaran, juga Dia tidak berikan kepada selainnya. Hadis riwayat Muslim bab keutamaan lemah lembut, hadis nomor 6601. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberikan anugerah kepahala yang khusus atas kelembutan yang
atas kelembutan